Philadelphia Corridor itu ada 150 lebih terowongan sudah berhasil dihancurkan oleh Israel. Dari berita yang saya terima tadi malam sampai tadi pagi gitu. Kemudian selain itu masih ada terowongan-terowongan lain yang sedang dalam proses di perumahan Talal Sultan dan di pemukiman ataupun di kampung pengungsi Al-Mawasi. Jadi kita tahu bahwa kemarin 6 orang sandera yang sudah tewas itu ditemukan di kampung pengungsi Al-Mawasi gitu. Ada 6 mayat tentara warga Israel, ada 4 juga mayatnya orang Hamas yang mungkin dia terluka dalam pertempuran terus tewas ditaruh aja di pojokan di bawah terowongan untuk menyebabkan teror psikologis terhadap Netanyahu. Jadi Netanyahu itu seolah-olah serba salah nanti di depan masyarakatnya. Padahal Netanyahu dengan Yoav Galan itu sekarang berjuang untuk menyelamatkan negara Israel ke depannya. Kenapa? Hamas sudah berjanji dan bersumpah, kami akan mengulangi serangan 7 Oktober lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dari penyeberangan Erez, itu mereka masuk, di situ paling banyak korban di tanggal 7 Oktober yang lalu. Ya, di situ yang ada bayi sampai dimasukin ke dalam oven microwave gitu ya. Kemudian juga anak kecil dipenggal, orang tua ditembakin. Itu video-videonya beredar itu. Salahnya sendiri Hamas mempublikasikan video itu ke seluruh dunia. Jadi orang seluruh dunia bisa nonton dan rekamannya sampai sekarang masih banyak gitu. Masih banyak dan masih bisa ditonton sama orang-orang gitu. Kemudian pemimpinnya yang udah tewas kemarin siapa? Haniyeh. Orang bilang Haniyeh orang baik. Justru Haniyeh ini yang memberi perintah. Ini manusia paling biadab ini Haniyeh ini gitu. Ompung nih, si Ompung dulu, kasih lewat dulu si Ompung. Ini Pak Pol Dere nih, Pak Pol Dere. Lagi kerja ya, Tes suara Pak Paul. Ya, Ompung silakan masuk. Oke, terima kasih Pak Paul. Jadi sebelum kita masuk ke ini pembahasan, kita lihat dulu strateginya Hamas itu apa. Hamas ini sekarang sudah keadaan sangat terjepit, ya. Sangat terjepit, kenapa? Ya karena mereka sudah kehabisan logistik, perang, dan juga kehabisan peluru dan amunisi. Senjata juga ya banyak yang dihancurkan oleh tentara Israel. Kemudian juga terowongan-terowongan yang di bawah tanah, hampir semuanya setiap hari hancur. Bertambah yang hancur, Pak. Jadi kita tahu jaringan terowongan di bawah tanah itu kan ada sampai ya 1,3 kali lebih banyak daripada jaringan kereta api bawah tanah di New York. Itulah saking hampir semua sudut di Gaza itu sudah ada jaringan terowongannya, dan itu masuk ke dalam rumah-rumah, masuk ke dalam sekolah PBB, masuk ke dalam rumah sakit. Kemudian mereka membuat markas di bawah tanah. Itu udah sangat besar, Pak, sangat masif gitu. Tapi ini sekarang sudah hancur satu persatu. Strateginya Hamas ini adalah dia mengandalkan pendukung-pendukungnya orang Muslim dari seluruh dunia ini untuk menolongnya. Dengan cara apa? Dengan cara perang psikologis, dengan cara kampanye gitu ya. Membuat nanti Netanyahu itu seolah-olah tidak peduli dengan nasib para sandera, seolah-olah Netanyahu itu memang orang yang suka perang gitu ya. Kemudian mereka playing victim dengan korban yang banyak. Kalau perlu angka-angka itu digandakan, ditambahi supaya apa? Supaya angkanya jadi dramatis gitu, Pak. Nah, jadi hidupnya Yahya Sinwar dan Hamas tinggal tergantung pressure dari global, pressure dari luar negeri, terutama dari orang-orang Muslim ya, yang mungkin pendukungnya Hamas ini gitu ya. Walaupun tidak semua juga pendukungnya, karena ada warga negara Israel juga orang Islam, tetapi yang di seluruh dunia, terutama yang di Konoha ini kan pendukung beratnya gitu ya, pendukung beratnya Hamas dan pendukung berat teroris gitu. Nah kemudian itulah strateginya mereka. Jadi yang paling berat bagi Yahya Sinwar ini adalah masalah pertukaran sandera. Kenapa? Pertukaran sandera ini Israel minta berapa lagi sandera yang masih hidup dan berapa yang sudah mati.
Kemudian juga kalau tidak misalkan ini ya minta daftarnya dulu. Hamas tidak pernah mau memberikan. Kita nggak tahu, jangan-jangan sudah mati semua gitu, atau paling hidup cuma tinggal beberapa orang lagi gitu. Selalu Hamas ngotot dengan Israel harus menarik tentaranya secara permanen. Belum apa-apa dia udah nuntut permanen gitu. Israel kalau dia menarik tentaranya, maka dia akan diinjak-injak kepalanya oleh Yahya Sinwar dan oleh Hamas dan oleh para pendukung radikal ini yang ada di seluruh dunia. Itu sama aja nginjak-injak kepala Israel gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau Israel menarik pasukannya secara permanen, maka Hamas akan menang perang. Ya, walaupun dia mengorbankan sampai katanya 40.000, itu juga angkanya masih nggak jelas kan. Itu kan bisa aja dipalsukan. Nah, itu maksudnya mereka. Tetapi ya saya berharap Netanyahu tetap tambeng, tetap berani, tetap tahan malu dan jangan mau diintimidasi oleh negara-negara yang berpihak kepada Hamas gitu ya, terutama negara-negara Muslim dan negara-negara sosialis ini yang bekas-bekas rejim komunis. Itu kan yang sekarang yang sering menyerang Israel. Karena ya secara ideologis, ideologi Islam dengan ideologi komunis ini itu masih bisa membaur lah, seperti contohnya di Konoha ini zaman dulu ya, Haji Misbah dengan Sneflit gitu ya, ideologi komunis dengan syarikat Islam gitu. Itu ada hubungannya di buku-buku sejarah, silakan dibuka gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Netanyahu ini tahan tekanan gitu. Karena memang cara beginilah yang bisa dilakukan oleh Netanyahu untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Israel dan menyelamatkan kaum Yahudi dari genosidanya Arab, ya, dari genosidanya Hamas, dari genosidanya Yahya Sinwar. Nah, sekarang kita bicara dua garis yang sedang dipermasalahkan. Pertama, Philadelphia Corridor, ya, perbatasan antara Gaza dan Sinai. Yang kedua, Netzarim Corridor, perbatasan antara Gaza Utara dengan Gaza Tengah. Philadelphia Corridor itu ada 150 lebih terowongan sudah berhasil dihancurkan oleh Israel. Dari berita yang saya terima tadi malam sampai tadi pagi gitu. Kemudian lain itu masih ada terowongan-terowongan lain yang sedang dalam proses di perumahan Talal Sultan dan di pemukiman ataupun di kampung ngungsi Al-Mawasi. Jadi kita tahu bahwa kemarin 6 orang sandera yang sudah tewas itu ditemukan di kampung ngungsi Al-Mawasi gitu. Ada 6 mayat tentara warga Israel, ada 4 juga mayatnya orang Hamas yang mungkin dia terluka dalam pertempuran terus tewas, ditaruh aja di pojokan di bawah terowongan. Nah, Hadis ya. mengerikan Pak gitu. Jadi dikumpul aja di bawah terowongan itu mayatnya Hamas dan mayatnya sandera gitu. Ya mungkin cedera nggak diobatin kan. Israel kan sekarang kan semakin ahli dalam pertempuran terowongan. Jadi mereka dapat ilmu yang sangat banyak. Nggak ada pelurunya loh. Jadi mungkin cuma cedera ya, jadi bukan karena tertembak ya matinya ya. Kecuali kemungkinan. Tapi yang sandera matinya karena tertembak Pak. Aneh Pak. Iya, yang sandera ada yang tertembak, ada yang karena tertembak. Jadi kan memang ditembak oleh Hamas ini kan. Iya. Sementara Hamasnya matinya bukan karena tembakan, tapi nggak tahu kenapa itu. Mungkin karena kena ledakan atau apa ya. Iya, karena ledakan. Biasanya karena ledakan. Kalau sandera itu tubuhnya banyak pelurunya katanya. Iya, karena mereka sekarang begini Pak Paul. Untuk menekan supaya warga Israel itu menjatuhkan Netanyahu, mereka bunuhin sandera itu satu persatu Pak. Gitu. Dibunuh satu persatu untuk menyebabkan teror psikologis terhadap Netanyahu. Jadi Netanyahu itu seolah-olah serba salah nanti di depan masyarakatnya. Padahal Netanyahu dengan Yoav Galan itu sekarang berjuang untuk menyelamatkan negara Israel ke depannya. Kenapa? Hamas sudah berjanji dan bersumpah, kami akan mengulangi serangan 7 Oktober lagi dan lagi dan lagi dan lagi di masa yang akan datang sampai negara Israel hancur. Jadi memang Hamas ini biadab, nggak bisa dipercaya Pak Paul. Begitu. Jadi ya sekarang yang dilakukan oleh Netanyahu itu adalah menyelamatkan bangsa Yahudi
dari genosida yang kedua kali. Kalau kita tahu genosida yang pertama dilakukan oleh Hitler atas permintaan Tawakji, terus kemudian juga permintaan Hasan Salame, dan terutama yang ketiga, biang keroknya Holocaust itu adalah Mufti Amin Al-Husaini, Ya. Mufti Yerusalem. Jadi 3 orang ini Pak yang meminta supaya Hitler menggenosida, mengholocaust kaum Yahudi. Dan mereka memberikan jaminan dukungan negara-negara Muslim kepada Nazi Jerman pada waktu itu. Nah, itu dia. Jadi 3 orang inilah, terutama Mufti Yerusalem. Nah, sekarang mereka mau melakukan genosida yang kedua terhadap negara Israel, terhadap bangsa Yahudi. Nah, jadi kalau misalkan garis Philadelphia Corridor itu adalah, bagi Hamas itu adalah garis hidup. Kenapa? Dari garis Philadelphia Corridor itulah mereka bisa menyelundupkan senjata, amunisi, bahan-bahan makanan, narkoba ke Gaza, dan demikian juga sebaliknya. Mereka bisa pergi belanja ke Mesir lewat jalan itu. Nah, bagi Israel, Philadelphia Corridor itu adalah garis kematian. Ketika senjata masuk dari Gaza dari Mesir, dari Sinai ke Gaza, itu artinya apa? Hamas bisa meluncurkan roket, Hamas bisa menyerang Israel seperti tanggal 7 Oktober yang lalu. Hamas bisa melakukan pengeboman berkali-kali ke wilayah-wilayah Israel. Jadi bagi Israel, apapun kata dunia, tolong sampaikan kepada kawan-kawan Pak Paul yang di Knesset, jangan sampai menyerahkan Philadelphia Corridor. Karena itu sangat rawan, Pak. Secara taktik militer itu sangat rawan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Netzarim Corridor. Netzarim Corridor itu batas antara Gaza Utara dan Gaza Tengah. Kalau itu diserahkan, maka kaum teroris Hamas ini akan bawa senjata, bawa roket ke Gaza Utara dan menyerang Tel Aviv, ya, menyerang Haifa, karena jaraknya cuma 30 km, dekat sekali Pak Paul. Sekarang peluru artileri paling modern aja pun 60 km aja sampai gitu. Apalagi cuma 30 km, dekat sekali Pak Paul. Jadi itu yang harus dijaga. Terlepas nanti pasca perang ini nanti misalkan Gaza dikuasai oleh negara-negara Arab yang moderat, ya, itu yang penting kedua garis itu Israel nggak boleh lepas. Kalau memang mereka mau selamat. Kalau tidak, never ending story Pak Paul. Dari mulai kalau kita lihat ya, tertipunya Yitzhak Rabin di perjanjian Oslo oleh si Yasser Arafat dan Bill Clinton, itu menyebabkan Israel itu merana. Kenapa? Dari situlah terjadi Intifada 1, Intifada 2, ya. Kemudian terpaksa harus melawan ketika ada roket dari Gaza, kemudian Gaza diambil alih oleh Hamas tahun 2006. Terjadi serangan roket besar-besaran, akhirnya Israel harus melakukan operasi militer, operasi Protective Edge, operasi Kaslit, ya. Terus yang terakhir ini, yang kemarin ini, tanggal 7 Oktober ini, mereka berani melakukan serangan darat besar-besaran, di mana dalam satu perang, dalam satu hari 1.200 orang bisa terbunuh. Itu mungkin hanya zaman Perang Dunia Kedua yang bisa begitu, Pak Paul. Di zaman modern ini nggak bisa. Tetapi yang dibunuh itu bukan orang-orang bersalah, orang-orang sipil yang sedang tidur, yang sedang mungkin berlibur karena memang hari suci ya bagi orang Yahudi gitu ya. Nah, alasannya dibuat-buat. Alasannya adalah untuk kemerdekaan. Lah sekarang kalau misalkan kita bilang Masjidil Aqsa, itu kan yang pegang bukan Israel, yang pegang kan Badan Wakafnya Yordania. Nah, kenapa itu selalu dijadikan alasan? Karena begini, ini di belakangnya Iran. Iran ini mau menguasai Timur Tengah, mau menguasai seluruh wilayah Arab dengan Islam Syiahnya. Dan sebagian negara Arab itu tahu mereka tidak suka dengan Iran. Makanya tidak banyak negara Arab yang mau membela Hamas, karena di belakangnya ada Iran. Begitu nanti Iran posisinya semakin kuat, maka satu persatu negara Arab ini akan dilibas dan ditelan sama Iran. Ya, yang sudah habis Lebanon, Suriah, Yaman, dan sebagian ada Irak, ada milisi-milisinya. Jadi negara-negara lain, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, nggak mau. Mereka tahu kejahatan Iran ini seperti apa. Walaupun kita tahu Sunni maupun Syiah sama-sama anti-Kris, sama-sama anti-Smith,
Itu udah pasti Pak, karena itu ada dalam kitabnya gitu ya. Kita tahu seperti itu, tetapi ya paling tidak Israel itu negara yang sangat memegang teguh perjanjian. Dengan Mesir pun sebenarnya, meskipun dia tahu Mesir itu pengkhianat, bagaimana mungkin sejumlah senjata diselundupkan lewat Philadelphia Corridor, lewat perbatasan antara Sinai dengan Gaza, tanpa sepengetahuan Mesir? Rasanya nggak mungkin. Jadi Mesir di sini melakukan pembiaran, atau jangan-jangan bekerja sama pakai tangan yang lain, pakai tangan suku-suku yang ada di semenanjung Sinai, ya, untuk menyelundupkan senjata, roket, ya, kemana, ke Gaza. Karena sudah yang diselundupkan itu ya roket-roket yang sudah jaraknya bisa sampai 60-70 km jauhnya. Artinya kalau dari Gaza Utara, terutama dari penyeberangan Erez, itu mereka masuk, di situ paling banyak korban di tanggal 7 Oktober yang lalu. Ya di situ yang ada bayi sampai dimasukin ke dalam oven microwave gitu ya. Kemudian juga anak kecil dipenggal, orang tua ditembakin. Itu video-videonya beredar itu. Salahnya sendiri Hamas mempublikasikan video itu ke seluruh dunia. Jadi orang seluruh dunia bisa nonton, dan rekamannya sampai sekarang masih banyak gitu. Masih banyak dan masih bisa ditonton sama orang-orang gitu. Kemudian pemimpinnya yang udah tewas kemarin siapa? Haniyeh. Orang bilang Haniyeh orang baik. Justru Haniyeh ini yang memberi perintah. Ini manusia paling biadab ini Haniyeh ini gitu. Itu yang memberi perintah karena dia pemimpin tertinggi Palestina. Kalau misalkan nggak ada perintah dari otoritas yang di Qatar, saya kira Yahya Sinwar nggak akan berani melakukan penyerangan, Pak Paul. Pasti atas pengetahuan Haniyeh. Terlepas Haniyeh akhirnya matinya mungkin bukan oleh tangan Israel, mungkin oleh pasukan Garda Revolusi Iran yang tidak suka. Karena menurut sebagian pasukan di Garda Revolusi Iran ini, IRGC ini, menganggap bahwa isu Palestina ini membahayakan Iran. Tentara itu kan sebenarnya dimanapun negara, itu pasti melindungi rakyat. Demikian juga IRGC. IRGC ini menjaga supaya rakyat Iran itu jangan banyak jadi korban. Korban dari apa? Korban ambisi dari Ali Khamenei ini. Ali Khamenei ini kan orang mabuk agama. Mau menyebarkan ideologi revolusi Islam Syiahnya kepada seluruh dunia, terutama untuk menguasai Timur Tengah, gitu kan. Kemudian dia caranya bagaimana? Membentuk milisi-milisi di setiap negara, membentuk membentuk itu pasukan-pasukan seperti Hamas, Houthi, Hezbollah, ya. Jadi dia proksi-proksinya di tiap negara dia bentuk, dan dia mau lakukan juga itu di Saudi Arabia, dia sedang lakukan di Yordania, dia sedang lakukan juga di Bahrain dan di negara-negara lain, tapi belum bisa. Kenapa? Karena di wilayah-wilayah yang negara Arab yang lain ini ada pangkalan militer Amerika yang selalu memantau. Di situ Iran merasa dia harus mengeluarkan pengaruh Amerika, dia harus menghancurkan Israel sebagai sekutu terkuat Amerika di Timur Tengah. Begitu ini peta geopolitiknya. Jadi sebenarnya ya di satu sisi ada kelompok yang mau menyebarluaskan ideologi ya dengan nilai-nilainya. Tetapi di satu sisi ya Israel inilah benteng terakhir peradaban manusia yang bebas, demokratis, liberal, berkeadilan, dan menjunjung tinggi persamaan dan hak asasi manusia. Kalau Israel sampai musnah, maka seluruh peradaban dunia modern yang kita lihat ini akan musnah. Seluruh peradaban manusia akan kembali ke abad ke-7. Cebok pakai 3 batu gitu ya, di mana tiap orang itu harus dipaksa pindah, bayar jizya, atau kalau tidak ya dibunuh gitu. Nah, kalau Israel tidak menahan ambisi ideologis ini di Timur Tengah, maka ini akan menyebar ke seluruh dunia, Pak Paul. Jadi banyak berita-berita dari media mainstream di Indonesia ini berita hoax, ya, berita hoax, dan itu dibiarkan supaya masyarakat kita itu tetap bodoh gitu. Kalau saya sih mungkin lebih melihat begini. Minimal bagi saya itu orang Kristen tuh nggak bodoh gitu. Jangan sampai ikut-ikut ngutukin Israel kayak pendeta-pendeta yang kemarin awal-awal perang itu ikut-ikut di Monas itu ngutuk-ngutukin Israel. Itu saya nggak suka ngelihat yang seperti itu, Pak Paul. Makanya saya bersuara, kebetulan saya paham geopolitik lumayan gitu. Karena kalau tidak dibiarkan, ya kita nanti nggak teredukasi orang-orang kita. Gampang digiring ke sana kemari. Mungkin itu dulu Pak Paul. Mungkin yang lain bisa sambung biar rame gitu. Biar rame. Sinchan.